Setelah hari libur mereka, yang digunakan Sutomu untuk menonton dan menganalisis tim lain di siaran langsung, dia mulai berbagi pengetahuan atau strategi apapun yang dia pelajari dengan anggota partinya yang lain. Gam sebelumnya memiliki sedikit pengalaman dengan serangan lembah di masa lalu, jadi dia tidak memiliki banyak pendapat. Namun, berbeda dengan Gam, Camille telah mampu menyelesaikan lantai 58 sebelumnya, jadi dia bisa memberikan banyak wawasan. Meskipun sebagian besar informasinya sudah diketahui Sutomu dari pengalaman sebelumnya dengan permainan, dia masih mencatat memo. Berapa banyak zona aman yang bisa kita amankan? Zona aman adalah area di mana monster tidak dapat dijangkau dengan mudah. Di tingkat hutan, itu adalah pohon-pohon besar ini. Di tingkat rawa, itu akan berubah berdasarkan tingkat, tetapi mereka biasanya ditemukan di gua-gua. Camille terus memberikan lebih banyak informasi, yang terus ditulis oleh Sutomu. Dari sini, percakapan beralih ke manajemen peralatan dan ramuan. Karena kerusakan parah pada peralatan mereka yang bertahan dalam serangan bawah tanah mereka, sekitar 10% dari total pendapatan partai harus disisihkan untuk perbaikan. Pada titik ini, Sutomu memotong pembicaraan tentang perbaikan dan beralih ke situasi ramuan. Setiap anggota parti akan diizinkan untuk menggunakan ramuan berdasarkan penilaian mereka sendiri dan akan membeli persediaan mereka sendiri. Mendengar ini, Camille bertindak sedikit terkejut. Di mana kita akan membeli ramuan kita, apakah itu masih dari toko obat hutan? Stok mereka cukup rendah baru-baru ini, jadi saya khawatir mungkin agak sulit untuk membeli dari sana. Ramuan yang bisa Anda dapatkan di toko obat hutan jauh berbeda dari yang Anda dapatkan di toko alat biasa. Tidak seperti toko alat, toko obat hutan tidak terlalu mengencerkan ramuan mereka dengan air, yang berarti bahwa setiap tetes ramuan mereka lebih kuat dan Anda tidak perlu minum sebanyak itu untuk mendapatkan pemulihan penuh. Ramuan mereka juga memiliki rasa yang mirip dengan teh, yang membuatnya semakin populer di kalangan petualang. Tentu saja, karena alasan ini, ramuan di toko obat hutan sangat mahal. Dan, karena mereka tidak mengizinkan toko lain untuk menyalin metode produksi mereka, hanya beberapa orang yang dapat membuatnya saat ini. Dengan menggunakan alasan ini, Sutomu memutuskan bahwa mereka seharusnya tidak menjadikan toko obat hutan sebagai pemasok utama mereka. Meskipun, ketika Sutomu sedang menyelidiki daftar kemungkinan pengedar mereka, dia tahu bahwa mereka semua lebih rendah daripada toko obat hutan, meskipun dia belum pernah mencicipi ramuan lain. Camille memberinya salah satu pilihan ramuan mana yang potensial untuk dicoba, tetapi Sutomu menolaknya dengan mengatakan rasanya seperti ikan mentah yang membusuk dalam blender. Setelah itu, dia meminta Camille untuk mengkonfirmasi jadwal pertemuan rutin mereka. Sutomu membagikan bengkel peralatan yang akan mereka gunakan dan membubarkan mereka. Karena Camille akan membutuhkan 2 hari untuk semua dokumen yang diperlukan untuk menyerahkan posisinya sebagai ketua serikat, Sutomu dan Gam memiliki 2 hari untuk beristirahat. Tunggu, kembali ke sini sebentar. Bukankah kita harus minum sesuatu? Camille meraih Sutomu, yang sudah bersiap untuk mulai menuju ke kantor akuntansi. Seperti yang disiratkan Camille, anggur dari toko tempat mereka mengadakan pertemuan memang sangat terkenal dan terjangkau. Aku setuju, kita harus menyambut pendatang baru kita di guild. Aku hanya ingin beberapa minuman. Saat Sutomu berbalik ke arah Camille dan Gam, dia terlihat agak terkejut. Camille sudah dikenal sebagai peminum yang cukup, tetapi Sutomu pura-pura tidak menyadari bahwa Gam telah mengamati orang lain di sekitar mereka yang sedang minum pada saat pertemuan. Sutomu tidak terlalu suka minum, jadi dia memanggil petugas dan memesan anggur. Camille telah memesan minuman yang jauh lebih kuat daripada Sutomu, sementara Gam memesan bir yang aman karena dia dan Sutomu ingin menghindari mabuk meskipun mereka tidak melakukan apa-apa besok. Minuman dibuat menggunakan berbagai teknik magis dan langsung dibawa ke meja mereka setelahnya. Sementara yang lain mulai minum segera, Sutomu sedikit ragu. Saat dia mulai minum, dia mulai merasa sedikit mual tetapi tetap minum. Dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah tidak sadarkan diri. Ketika Sutomu akhirnya sadar kembali, 2 jam telah berlalu. Dia melihat sekelilingnya untuk melihat Gam membawa Camille mabuk di punggungnya. Meskipun Gam minum cukup banyak, wajahnya masih pucat pasi. Gam, aku akan pergi berbelanja besok. Mau datang? Baiklah, tentu. Selain berbelanja, Sutomu ingin memberitahu para karyawan di toko obat hutan dan bengkel peralatan bahwa mereka akan mengubah jadwal hari istirahat mereka, dan dia ingin mereka tahu kapan mereka bisa datang dan mengambil barang-barang mereka. Sutomu berterima kasih kepada Gam karena setuju untuk ikut, saat mereka membawa tas ke mulut Camille sejak dia mulai muntah. Keesokan harinya, Sutomu memutuskan dia ingin menukar beberapa permata,
jadi mereka menuju ke toko pertukaran permata gadis kurcaci ajaib itu. Saat mereka memasuki toko, mereka melihat semua karyawan biasa, yang mereka sapa sebelum menuju meja petugas, di mana sudah ada antrean yang mulai terbentuk. Sementara mereka mengantri, Sutomo, yang saat ini sedang mabuk, dan Gam mulai mengumpulkan permata dari tas ajaib mereka. Petualang lain dalam barisan memberi mereka tatapan aneh, tapi Sutomo tidak memperhatikan mereka. Ketika tiba giliran mereka dan Sutomo menghadapi gadis kurcaci itu, dia langsung disambut dengan tatapan kematian yang dingin. Saat Sutomo meminta beberapa permata mereka, rasa dingin menjalar ke punggungnya, dan dia merasa seolah-olah dia akan menyerangnya sekarang jika Gam tidak bersamanya. Yang kecil di sini, yang besar di sini. Dia tidak mengatakan sesuatu yang luar biasa untuk menjaga profesionalisme, tetapi sikapnya seolah-olah dia berbicara dengan kotoran. Meskipun demikian, Sutomo mulai memisahkan permatanya ke dalam pot berpura-pura tidak peduli dengan sikapnya. Sementara Sutomo meraba-raba dengan tas ajaibnya, gadis kurcaci itu memberi isyarat kepada Gam dan membawanya keluar dari pendengaran Sutomo. Gam, kamu harus berpikir dua kali tentang dengan siapa kamu bersosialisasi. Kamu akan berakhir sama seperti Emi. Artikel itu palsu. Jangan tertipu. Betulkah? Saya memeriksa dengan penyelidik, dan semua orang sepertinya mengatakan itu benar. Petik 2. Mereka memang pernah bertengkar saat berada di guild, tapi artikel itu memutarnya agar terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Selain itu, jika saya melihat perilaku mencurigakan yang dilarang oleh kontrak, saya pasti sudah memberi tahu guild. Petik 2. Itu benar, kurasa. Ngomong-ngomong, ayo kembali, ada terlalu banyak orang di sini sekarang. Saat mereka kembali, Sutomo dengan cepat menyelesaikan dan meletakkan permata terakhirnya di konter. Gadis kurcaci itu memberikan tanda terima kayu kepada Sutomo, yang buru-buru meninggalkan toko dan mulai menuju pemberhentian berikutnya. Mereka pertama kali tiba di toko pandai besi yang sering dikunjungi Gam dan Camil, sebelum menuju ke toko pembersih. Kemanapun Sutomo pergi, sepertinya semua orang memberinya tatapan maut, dan setiap kali Gam terus mengerang keras untuk menunjukkan kekesalannya. Perhentian terakhir mereka adalah toko obat hutan. Biasanya, pada pagi hari, saat toko belum buka, akan ada barisan petualang yang berbaris di luar pintunya. Kemudian, ketika mereka menyadari bahwa ramuan kesehatan sudah habis terjual, mereka hanya akan bubar dan melakukan tugas mereka yang lain. Mengambil napas dalam-dalam, Sutomo memasuki toko obat hutan. Setelah Sutomo mendekati konter dan membunyikan bel, dia mendengar teriakan familiar saat wanita elf tua itu mendekat dengan tongkatnya. Meskipun Sutomo siap untuk ditolak olehnya, dia disambut dengan senyumnya yang menyenangkan seperti sebelumnya. Oh, Sutomo, ketika saya membaca artikel surat kabar itu, saya sangat terkejut mengetahui apa yang saya ketahui sekarang. Itu pasti sulit di luar, kalau begitu. Petik 2. Ya, itu benar. Kalau begitu, itu akan menjadi ramuan mana lagi hari ini, kurasa. Tenggorokan Sutomo bergetar karena sambutan menyenangkan yang dia terima dari wanita peri itu, dan saat dia melihatnya menyiapkan ramuan, dia hampir meneteskan air mata. Petugas penginapan di penginapan tempat dia menghabiskan 1 bulan mengusirnya, mengatakan bahwa pelanggan lain tidak ingin berurusan dengannya. Dia bisa mengerti bahwa orang tidak ingin reputasi toko mereka hancur. Namun, orang-orang seperti wanita elf tua, yang masih memperlakukannya dengan baik, yang benar-benar membuat hari-harinya menyenangkan. Wanita elf itu berbalik dan terkejut melihat Sutomo dalam keadaan seperti itu, dan mulai membelai kepalanya. Pada titik ini, Sutomo sudah menangis. Ngomong-ngomong, bagaimana cerita sebenarnya? Bukankah sudah jelas jika kamu melihat ekspresi Emi? Ami datang ke sini. Dia datang ke sini setelah mendengar penjualan ramuan biru. Pada saat itu, saya mendengar begitu banyak hal tentang Anda sehingga saya tidak tahu harus percaya apa. Oh, bagaimanapun terima kasih untuk semuanya. Setelah membungkuk 3 kali ke arah wanita peri, dia meninggalkan toko obat. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, Gam mulai menuju ke toko penukaran permata, memastikan untuk tidak diperhatikan oleh Sutomo.